Selamat pagi Pak. Pagi. Ya Pak, saya minta waktunya sedikit. Mohon maaf ini sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Jadi saya mau berbincang-bincang dengan Bapak kurang lebih 10-15 menit. Ya. Ya Pak. Begini Pak, saya mau menanyakan apakah selama Bapak bertugas menjadi pimpinan di SMP Negeri 2 Maluku ini pernah mengalami kasus atau menangani kasus siswa yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Iya. Ya, selamat pagi Ujen. Sehat ya Ujen? Sehat Pak, puji Tuhan. Jadi di sekolah ini sebetulnya banyak kasus yang akan diangkat sebenarnya untuk kemajuan sekolah intinya seperti itu. Yang baru-baru ini di kelulusan siswa ya, Bu ya, karena ada satu siswa dan satu orang tua siswa itu menginginkan anaknya minta ditinggikan nilai. Dan itu merupakan dilema lah bagi saya. Mengapa disampaikan seperti itu? Dikarenakan satu sisi kita ini ingin membantu gitu, bahwa anak ini inginnya ke sekolah yang favorit lah gitu. Di sisi lain nilainya ini tidak cukup untuk dia mendaftar di sekolah tersebut. Dilemanya ini, kalau saya memberi anak ini nilai tinggi gitu, misalkan sampaikan saja ke guru mapel, setiap mapel bisa saja, tetapi dalam aturan yang kita sudah terapkan di sekolah ini kan tidak bisa. Ini akan menimbulkan kecemburuan ataupun ketidakadilan untuk siswa yang lain gitu ya. Jadi seperti yang kita diskusikan, seperti yang kita rapatkan bersama, bahwa hal ini tidak bisa dituruti karena menimbang hal aturan tadi. Mungkin itu Bujel yang akan kita nanti angkat untuk ini gitu ya. Dan mungkin nanti ke depan mungkin kita lebih intens dengan orang tua, gimana caranya siswa ini nantinya tidak terkendala untuk nilainya gitu ya. Mungkin ada lagi gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Ini pentingnya kita itu memang harus kolaborasi. Ini penting kolaborasi ini. Jadi kita memilah-milah mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita nanti di pending dulu gitu. Yang pastinya ini yang kita diskusikan selama ini. Jadi penting untuk kita guru itu diskusi, penting kita guru ini kolaborasi untuk menentukan, untuk menyelesaikan semua hal yang dianggap kita ini perlu gitu. Ya, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misalnya ada nih dua kepentingan yang dianggap sama-sama benar gitu Pak. Jadi yang mengandung nilai kebajikan di situ. Nah, cara Bapak mengambil keputusan di situ bagaimana? Ya. Yang saya terapkan selama ini yang stabil lah saya terapkan untuk pengambilan keputusan. Saya tidak akan mengambil keputusan itu sendiri. Gitu. Saya pasti melibatkan guru-guru yang ada di SMP kita ini. Contohnya kita kan di setiap hari Sabtu itu luang. Kita terus untuk mencoba gimana caranya mencari solusi untuk setiap masalah, baik masalah nilai, masalah anak yang setiap kali memang itu timbul. Dan itu memang formula saya untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi saya tidak akan menyelesaikan itu sendiri, tetapi kawan-kawan di sini di SMP ini luar biasa untuk membantu untuk penyelesaian masalah tadi.
Jadi intinya selalu kolaborasi Ya, Pak, kolaborasi. dalam penyelesaian masalah. Ya, Nah, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang pertama ini kadang informasi ya, informasi kadang kurang apa ya, kurang akurat nih. Setiap masalah ini kurang akurat. Kadang kita kan memandang bahwa misalkan kasus si anak misalkan ya, kita hanya mendengar satu pihak saja, tapi pihak yang satu atau saksi yang ada di dalam itu kan kita harus libatkan. Kadang-kadang kita melupakan itu. Nah intinya nanti itu memang harus semua pihak ini menyampaikan informasi, biar nanti masalah yang akan kita selesaikan, masalah yang dihadapi siswa ini benar-benar memang terjadi, benar-benar memang tidak dibuat-buat gitu. Jadi kita dalam mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan tadi bisa pas gitu. Dan melibatkan satu lagi, memang harus kita tidak bisa dilupakan orang tua. Orang tua inilah yang menjadi tombak kita untuk memajukan sekolah. Ya. Jadi ketika Bapak menangani atau menyelesaikan kasus, intinya langkahnya adalah yang pertama mencari informasi yang akurat ya Pak, yang kedua melibatkan orang tua secara langsung. Kita pun tidak bisa saya pribadi misalnya jadi kepala sekolah ini, oh anak ini keluarkan aja, tidak bisa seperti itu. Kita harus mencari semua informasi yang ada tentang kasus ini. Ya Pak, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Ya, seperti yang di awal saya sampaikan, selalu efektif. Kerjasama dengan guru ini memang harus dijaga dengan baik. Kerjasama dengan orang tua untuk penyelesaian masalah. Mungkin Bu Jel pun pernah lihat kalau memang berkasus yang berat, pasti orang tua ini dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Itu formula jitu untuk semua keputusan. Yang intinya kita tidak akan merugikan satu pihak. Merugikan orang tua pasti merugikan anak, yang anak itu memang ingin belajar. Belum kalau siswa SMP ini kan daya ingin tahunya ini memang seumurannya memang luar biasa gitu. Ingin tahu ini, ingin belajar ini. Ujung-ujung kadang-kadang kalau tidak dikontrol itu mereka lalu mengambil langkah yang salah. Jadi hal inilah yang kita terapkan di setiap waktu luang, memang untuk gimana cari formula untuk penyelesaian ini. Iya Pak, baik Pak. Terkait dengan langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi, adakah hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Ya, tantangan nih. Tantangan ini yang kita dapati di setiap kali, di setiap hari ini selalu banyak tantangan. Contohnya kasus yang tadi, tantangannya kan luar biasa tuh. Tantangannya gimana caranya kita, ujung-ujung kita sebagai guru nanti memang ekstra untuk menaikkan nilai siswa tadi yang berkasus tadi. Jadi hal inilah nanti kita dirancang dari awal, gimana caranya dari semester 1 sampai semester 5. Sekarang kan nilai itu kan diinput dari semester 1 sampai semester 5 ya. Gimana caranya hal ini bisa kita perkecil untuk nilai tadi, supaya jangan sampai ada yang anjlok. Gimana caranya, formula seperti apa yang kita harapkan, dan tentunya nanti kita akan kerjasama dengan orang tua. Kita kan di sekolah hanya 12 jam gitu. Gimana caranya dukungan di orang tua ini di rumah gitu, biar hal ini bisa sinkron dengan apa yang kita inginkan di sekolah. Iya Pak. Nah Pak, dalam penyelesaian masalah ini biasanya Bapak dalam menangani kasus. Nah ketika penyelesaiannya, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, atau diselesaikan pada saat siswa mengalami masalah pada saat itu Pak? Ya, nah di sini kadang kita mengalami
mengalami masalah waktu intinya seperti itu. Kadang guru-guru kan karena panik gitu kan, karena panik ini kasusnya berat, ini kadang mau menyelesaikan hari ini juga, tetapi hal itu bisa kita selesaikan dengan tidak tergopoh-gopoh, biar nanti masalah ini ataupun keputusan itu tidak salah. Contohnya kemarin gitu, pada hari ini masalah itu timbul. Nanti ke depan ini 2 hari, 1 hari setelah kita mengorek semua informasi, hal ini bisa terselesaikan. Orang tua datang, apa sih masalahnya? Kan kita tanyakan apa sih masalah, tidak hanya di sekolah, apa sih masalahnya ini di rumah, apakah sama? Terus orang tua ini apakah ada masalah dengan di keluarganya, itu kan bisa juga menimbulkan si anak ini mencari perhatian di guru, dan mencari perhatian itu melalui itulah tindakan tadi, tindakan yang memang dia melanggar biar dia ini diperhatikan, maksudnya seperti itu. Mungkin itu yang selama ini kita lakukan gitu. Ya. Nah Pak, kira-kira ada nggak nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Bapak anggap membantu atau mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan? Beruntung saya berada di SMP ini Bu, karena faktor lingkungan ini luar biasa. Faktor kita kerjasama guru di dalam luar biasa gitu, karena udah terjalin. Masyarakatnya luar biasa, orang tua semua kegiatan mendukung. Nah itulah yang memacu saya untuk bisa lebih mengeksplor gitu, gimana sekolah ini biar maju gitu. Tentunya masalah pasti ada, nggak mungkin sekolah berkembang itu nggak ada masalah, pasti dari masalah itulah kita bisa belajar. Faktor lingkungan nih memang menurut saya penting untuk bisa kita kembangkan segala sesuatunya. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira apa nih pembelajaran yang Bapak dapat petik dari apa yang sudah Bapak sampaikan dari penyelesaian masalah dilema etika itu Pak? Ya. Pelajaran yang Bapak petik. Ya. Intinya pelajaran yang saya petik selama ini bahwa segala sesuatu jangan terlalu terburu-buru untuk untuk menyampaikan keputusan, mengambil keputusan itu. Dilema etika kita kan harus melihat salah benar juga gitu kan. Apakah yang dilaporkan siswa yang lain bahwa anak ini salah apakah benar gitu, ataukah hanya menjatuhkan anak juga. Kita kan harus balance gitu antara satu sisi dengan sisi lain. Salah benar itu harus dipertimbangkan juga, baik dia tertuduh ataupun yang jadi korban gitu. Kita harus adil dalam hal itu Bu. Ya, baik Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah menjelaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Ya, sama-sama. Kita hari ini cukup ya Pak ya. Ya. Saya sudah mengganggu waktu Bapak. Saya mohon maaf jika Bapak sudah istilahnya sudah membuangkan waktu, tapi saya ucapkan terima kasih karena dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini cukup menginspirasi buat saya Pak. Semoga kedepannya sekolah yang Bapak pimpin semakin maju, semakin sukses, dan Bapak juga dalam segi kepemimpinan dapat terus melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat pagi ya Pak. Sama-sama. Sama Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Eri. Pagi Bu. Pagi hari ini Pak, saya mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak sebentar, mungkin kira-kira 10-20 menit ke depan ya Pak. Iya, begini Pak, tujuan saya datang ke sini, saya mau menyampaikan dan menanyakan kepada Bapak, apakah selama Bapak bertugas
bertugas di SD Negeri 3 Elabulu ini pernah mengalami atau menangani kasus-kasus yang terjadi pada siswa selama Bapak menjalankan tugas di sekolah? Ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi selama saya diberikan kepercayaan jadi pimpinan di sini, memang banyak hal Bu yang terjadi terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan guru kita. Nah, salah satu yang sering saya temui adalah masalah menurunnya tingkat disiplin anak-anak. Jadi kalau kita punya aturan masa tidak 7, jadi masih ada beberapa siswa masuk di atas jam 7 seperti itu. Nah, begitu ya Pak ya. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan Bu ya. Ya. Yang pertama saya itu melakukan deteksi awal. Jadi deteksi awal ini maksudnya saya telusuri dulu permasalahannya apa, dan mengapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan atau tidak disiplin tersebut. Kemudian saya tanyakan dengan rekan-rekan sewayanya, satu kelasnya. Kemudian juga saya memberikan melakukan kerjasama lah dengan guru atau wali kelasnya. Itu pertama. Nah, yang kedua, kemudian saya lakukan pemetaan. Pemetaan ini maksudnya permasalahan apa yang lebih sering muncul. Nah, nanti yang lebih sering muncul ini yang akan saya jadikan prioritas untuk lebih cepat ditangani. Ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu ya Pak? Iya. Seperti yang pernah saya singgung tadi di awal bahwa untuk pengambilan keputusan ini, pertama saya melakukan dulu penggalian informasi awal bukan dari berbagai sumber, baik itu dari anak itu sendiri, kemudian teman sebayanya, wali kelasnya atau guru-guru, juga tidak pentingnya orang tua. Nah, setelah itu saya memilih langkah-langkah yang prioritas, gitu kan, untuk menentukan apakah keputusan ini akan berpihak kepada murid atau tidak. Gitu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Lalu dengan apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, langkah apa yang Bapak lakukan selama ini untuk memberikan sesuatu yang bisa diambil dan disepakati sebagai langkah awal dan penyelesaian, Bapak? Iya. Sebenarnya sederhana sih Bu, memang tapi sulit untuk diterapkan ya. Sebenarnya langkah-langkah atau prosedur untuk kita meminimalisir lah kan permasalahan ini. Yang pertama memang kita harus menjadi teladan, memberikan contoh kepada siswa bahwa ini loh bentuk atau cara kita melakukan tindakan disiplin. Misalnya aturannya masuk jam 7, jadi kita sebagai guru harus lebih awal dibandingkan mereka. Jadi mereka melihat contoh yang diberikan oleh guru. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak ini efektif? Saya kira ada dua hal penting Bu yang saya anggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, kita sebagai guru bisa memposisikan diri itu bukan sebagai guru mereka, tetapi kita coba memposisikan diri sebagai teman mereka, sebagai teman cerita mereka, untuk kita menggali informasi gitu kan, permasalahan apa yang mereka hadapi sehingga mereka sering melanggar aturan, terutama atau sering terlambat hadir di sekolah, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, nanti ketika sudah kita deteksi, kita posisikan diri kita sebagai rekan mereka, kita berikan pilihan kepada mereka bagaimana solusinya gitu kan, dan solusi kira-kira apa solusi yang bisa diambil jika anak tersebut melakukan tindakan ini. Solusinya dari mereka juga gitu. Ya, jadi kita memberikan kesempatan kepada ya, anak itu sendiri ya Pak ya. Ya, baik Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau yang menjadi tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Banyak hal sih sebenarnya Bu ya yang menjadi tantangan itu, tapi saya deteksi itu ada dua hal penting. Yang pertama itu bahasa, artinya cara kita mengkomunikasikan dengan siswa. Kadang-kadang siswa susah untuk memahami apa yang kita maksudkan. Kemudian ada faktor X lainnya, diantaranya adalah saya lihat memang
bukan dukungan tetapi mungkin kebiasaan di rumah atau di lingkungan sekitarnya gitu Pak. Itu juga menjadi permasalahan. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, Pak? Ya, selama ini memang ketika kita menemukan permasalahan, kita deteksi dulu seperti yang saya sampaikan di depan, gitu kan. Tapi sifatnya kondisional, Bu. Jika terjadi permasalahan, baru kita lakukan tindakan. Tetapi walaupun sifatnya kondisional, itu bertahap dan kontinu agar anak tersebut memang merasa ini diperhatikan, tidak dibiarkan terhadap dapat suatu permasalahan. Baik, Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini merupakan yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, kalau saya rasa memang semua stakeholder yang ada di sekolah ini mendukung. Jadi itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa bagi kami untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Nah, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari awal Bapak menceritakan kasus yang pernah terjadi di sekolah, lalu kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari tindakan Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, Pak? Ya, saya kira bukan hanya permasalahan dilema etika ini, Bu ya. Jadi segala permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah ini, hal utama yang memang saya rasa menjadi kekuatan kami adalah bagaimana cara menjalin komunikasi dengan rekan-rekan. Itu yang pertama. Kemudian setelah komunikasi, adanya kolaborasi yang baik di antara pimpinan dan juga rekan sekawan seperti itu. Intinya bahwa antara komunikasi dan kolaborasi itu sangat penting untuk kita bisa sama-sama menentukan langkah-langkah kemudian menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Barangkali itu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Erik Ya, sama-sama. sudah banyak menceritakan masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus Bapak di sekolah pagi hari ini, dan juga Bapak juga sudah menerangkan tentang penyelesaian dan langkah-langkah yang Bapak ambil. Dan menurut saya itu semua baik yang sudah Bapak lakukan. Semoga Bapak semakin sukses dalam memimpin sekolah ini. Amin. Terima kasih Bu. Kiranya apa yang Bapak lakukan di sekolah ini dapat membawa kemajuan khususnya untuk siswa dan juga rekan-rekan sejawat. Dan terima kasih Pak Erik sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan perbincangan kita pagi hari ini cukup sampai di sini ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Saya mohon pamit Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya.